Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatun Nahriyatil Ummah, mahasiswi STAI Miftahul Ulang Lawak Kertasono, Prodi Piaud semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran RA dengan tujuan guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen penyelenggaraan RA. Dosen pengampu Roni Harsono MPD. Nah, sekarang persaingan lembaga pendidikan anak usia dini semakin ketat. Hal ini terlihat dari banyaknya pendirian lembaga pendidikan anak usia dini. Bersamaan dengan didirikan lembaga satuan pendidikan, maka manajemen pendidikan sangat mempengaruhi berdirinya suatu lembaga pendidikan. Manajemen sangatlah penting dalam suatu lembaga dalam menyusun perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sehubungan dengan manajemen lembaga pendidikan, tentunya tidak terlepas dari strategi pemasaran. Pengertian pemasaran itu sendiri adalah proses dari seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi lain agar mereka menginginkan dan memerlukan produk atau jasa yang dapat terpenuhi, dan mereka yang memiliki produk atau jasa memperoleh keuntungan. Nah, tujuan pemasaran yang utama yakni adalah memberi kepuasan kepada konsumen. Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba, tetapi tujuan utama ialah memberikan kepuasan kepada konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka masalah keuntungan akan datang dengan sendirinya. Produsen akan memetik keuntungan secara terus-menerus sebagai hasil dari memberi kepuasan kepada konsumennya. Nah, di sini ada beberapa strategi manajemen pemasaran RA. Di antaranya yang pertama, strategi produk. Strategi produk merupakan layanan optimalisasi perkembangan anak guna menghasilkan output atau outcome lembaga RA. Artinya apa sih? Artinya program apa yang menjadi khas atau unggulan dalam lembaga tersebut dan seberapa besar tingkat pencapaian anak, sehingga anak-anak dapat menepaki jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya secara matang. Kesiapan anak-anak RA yang telah matang secara mental dan optimum secara tumbuh kembang, itulah yang disebut dengan produk lembaga RA. Nah, yang kedua yakni strategi biaya. Strategi harga adalah bagaimana suatu lembaga pendidikan menetapkan harga yang harus dibayar oleh orang tua kepada lembaga, atau bisa disebut juga SPP. Sebagai pengelola harus dapat memperkirakan dengan cermat agar lembaga pendidikan harus tetap bagus dari program pelayanan pendidikan, tapi juga dengan harga yang sesuai dengan target market. Biaya mahal bisa terkesan murah karena fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang sangat lengkap. Sedangkan biaya pendidikan terkesan sangat mahal meskipun dari sisi nominal sangat murah. Hal ini dikarenakan fasilitas dan sarana prasarana sangat terbatas. Yang menjadi tugas utama pihak lembaga adalah mengestimasi biaya lembaga yang sesuai dengan kemampuan orang tua, tetapi dapat mencukupi biaya operasional seluruh kelembagaan. Lembaga pendidikan harus tetap mendapatkan keuntungan atau laba untuk membayar gaji, bonus, tunjangan, kesejahteraan bagi guru dan staf, ataupun membiayai operasional lembaga pendidikan seperti biaya telepon, pembelian APE, dan lain sebagainya. Strategi yang ketiga, strategi distribusi. Lembaga RA harus berdiri di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat sendirilah yang mengambil atau memanfaatkan lembaga yang ada. Semakin strategis
letak suatu lembaga, semakin besar juga potensi keberhasilan strategi distribusi yang dijalankan. Sebaliknya, semakin terpencil sebuah lembaga pendidikan berdiri, semakin sulit juga pihak manajemen menggunakan strategi distribusi ini. Nah, yang keempat, strategi kreativitas dan perlombaan. Strategi kreativitas dan perlombaan artinya dalam mencari anak didik baru, lembaga RA bisa menyelenggarakan berbagai ajang kreativitas yang diminati. Banyak anak yang di lingkungan RA sering mengikuti ajang kreativitas atau perlombaan di luar lembaga. Di tengah-tengah serunya ajang kreativitas dalam perlombaan itu, lembaga RA mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengenalkan program-program lembaga RA. Strategi ini akan sangat efektif jika dilakukan setiap awal tahun, khususnya setiap akan menerima anak didik baru. Dalam manajemen pemasaran, selain pelaksanaan strategi pemasaran, pihak lembaga juga harus melakukan promosi agar keberadaan dan mutu lembaga bisa lebih diketahui masyarakat dengan cara membuat poster, brosur, atau strategi promosi yang lain. Demikian atas pemberitahuan atau penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.